Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Milaate, NIM 17340-317, kelas A regular sore, jurusan Sosiologi semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-13 dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang berjudul Teknologi Informasi dan Demokrasi oleh Alan F. Westin, Bank Data Sosial Detroit. Pemerintah kota adalah bisnis besar. Seperti bisnis, pemerintah kota kompleks dan beragam. Setiap tahun berurusan dengan sejumlah besar uang dan setiap hari administratornya harus membuat ratusan keputusan. Dan seperti pengusaha, administrator kota harus memiliki kemampuan yang cukup informasi dan jenis informasi yang tepat untuk membuat keputusan mereka dengan cepat, efektif, dan bermakna. Memang benar bahwa kota melakukan tidak berurusan secara dominan dalam mata uang untung dan rugi, melainkan berurusan sesuatu yang sama pentingnya dan sensitif. Kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya, vitalitas ekonominya, dan keuntungan fisiknya bangunan. Jadi pengambilan keputusan yang efektif sama pentingnya bagi administrator kota seperti halnya bagi pengusaha atau personal manajemen. Kebutuhan akan data, fakta, dan angka serta analisis di kota Detroit terasa lebih tajam di tempat lain selain pembaruan perkotaan kota program. Dalam dekade terakhir, Detroit telah menghabiskan atau berkomitmen lebih dari 200 juta dalam pekerjaan pembaruan. Dan proyek serta program yang untungnya uang yang dihabiskan telah mempengaruhi kehidupan lebih dari 4 juta orang. Dalam beberapa dekade mendatang, lebih banyak lagi yang akan dihabiskan dan lebih banyak lagi yang akan dilakukan untuk membuat Detroit menjadi kota yang aman, layak, dan indah untuk ditinggali dan bekerja. Untuk menjalankan program pembaruannya secara efektif, agar memaksimalkan semua dana yang tersedia, tenaga kerja, dan pengetahuan Detroit harus mengumpulkan sedikit data tentang orang-orangnya yang bangunannya, informasi tentang mobilitas, pendapatan pekerjaan, dan masih banyak lagi untuk dikompilasi terus-menerus selama bertahun-tahun. Selain itu, tentu saja sistem harus dikembangkan untuk menyortir, menganalisis, dan menyimpan data ini, dan untuk mendapatkan kembali informasi yang tepat untuk masalah atau studi tertentu. Masalah pengumpulan dan pemrosesan data bukanlah hal baru di Detroit. Selama beberapa tahun terakhir, kota ini telah melakukan sejumlah penelitian survei dan program penelitian yang melibatkan banyak sekali data. Untuk memecahkan masalah pengorganisasian dan penyimpanan informasi ini, kami telah merancang apa yang kami sebut bank data fisik dan sosial. Ini dua sistem pemrosesan yang menyimpan data persis seperti namanya penyiratan. Selama beberapa tahun terakhir, kota ini telah melakukan sejumlah penelitian
survei, dan program penelitian yang melibatkan banyak sekali data. Untuk memecahkan masalah pengorganisasian dan penyimpanan informasi ini, kami telah merancang apa yang kami sebut bank data visi dan sosial. Ini dua sistem pemrosesan dan penyimpanan data persis seperti namanya penyuratan reporsi untuk data visi dan sosial yang dikumpulkan oleh kota dalam beberapa tahun terakhir. Perangkat keras yang telah kami gunakan dalam sistem pemrosesan data terutama terdiri dari instalasi bank data fisik dirancang oleh kelompok pengguna yang terdiri dari mariri, para perencana, dan ekonomi di pemerintah kota. Sejak kapan mulai tidak terlalu canggih dalam pemahaman dan penerapan teknik, sistem data yang keluar dari desain awal cenderung agak tidak memadai. Pengeditan kami, pengobatan misalnya, sangat tidak sempurna dan sebagai hasilnya, kami melakukannya sekarang di hadapan pada celah dalam file data dan dalam beberapa kasus. Data kotor. Meskipun demikian, bank data fisik telah terbukti luar biasa peningkatan atas apapun yang memiliki sebelumnya, dan data itu telah menjadi salah satu alat pemecahan paling berguna yang pernah digunakan dan melakukan. Selain itu, pelajar berharga tentang pemrosesan dari pengalaman dengan bank data fisik. Mod informasi seperti kondisi dari penggunaan tempat tinggal, komersial, dan industri kota, properti angka penilaian karakteristik usia, dan berbagai struktur jenis struktur pikiran biaya sebagai jenis perawatan fisik resi, struktur densial misalnya konservasi, pembangunan kembali, dan penegakan kode MEN. Karakteristik penduduk dan pola kunium, dan banyak lainnya jenis data. Informasi di bank ini dikumpulkan dari sensus materi, survei dan studi lokal, dan catatan Dewan Penilaian Detroit, misalnya penilaian sebagai besar wilayah pemukimannya, struktur oleh struktur pada skala tubuh poin, mulai dari suara hingga hangat bobrok, untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kerusakan perusahaan di kota. Sebagian besar data bank data fisik sekarang berusia 2 hingga 6 tahun. Dan bank harus segera diperbaiki dan diperluas. Tetapi telah melayani dengan baik peringkat hawar terutama digunakan full dalam membuat keputusan tentang hal-hal seperti mana clean car proyek mungkin dimulai, di mana rehabilitasi mungkin dibukti paling efektif, sumber daya perumahan kota secara keseluruhan, dan seterusnya. Bahkan karena begitu banyak data fisik, kita hanya mudah didapatkan dan sangat mudah dimanipulasi. Detroit telah menikmati sesuatu dari awal dalam sumber untuk program bantuan hibah federal. Banyak dari aplikasi hibah yang mendapatkan banyak informasi fisik dalam berbagai bentuk dan dengan sistem pemrosesan data terkomputerisasi telah mampu untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam waktu singkat. Segera kantor asesor akan merekam-rekamnya. Ini akan yang sederhana ketika memutuskan untuk memperluas pendekatan dalam perencanaan kota ke ranah data sosial, memanggil para profesional di bidangnya, menyewa perusahaan Tow, Ross, Beli, dan Smart dalam tahap desain awal. Bank data sosial personal mereka bekerja sama dengan kelompok orang-orang kota, melakukan studi cermat terhadap semua kemungkinan sumber data sosial
jenis informasi apa yang mungkin terbukti paling membantu, dan jenis informasi apa sistem pemrosesan dan elektronik mungkin paling sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin dari saya hanya sekian. Terima kasih.